Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Masihkah sampean ingin menjadi pasukannya Al-Mahdi? Hah? Ya. Saya sarankan untuk tidak berharap demikian. Kenapa? Saya khawatir jika nanti Al-Mahdi benar-benar dimunculkan oleh Allah secara terang-terang dan tidak sesuai dengan kriteria pemahaman sampean atas pemahaman hadis-hadis misalkan ya atau pemahaman Jangka Jebaya dan kawan sampean tak lalu akan menolaknya ya, semacam itu. Karena apa? Karena kebanyakan dari cerita-cerita Rasul-Rasul terdahulu ini diutusnya tentu tidak sesuai dengan harapan sampean-sampean. Bahkan umat Bani Israel dulu mengharapkan akan munculnya Al-Masih sebagai penerus Nabi Sulaiman atas kejayaannya membawa masyarakat Bani Israel pada puncak kemajuannya. Lalu diutuslah Isa Al-Masih. Macam itu ya dijelaskan dalam Al-Quran seperti itu. Mereka pun juga menolaknya, padahal seseorang Al-Masih yang diutus oleh Allah itu sebenarnya diharap-harapkan kemunculannya, ya. Tapi setelah dimunculkan Isa sebagai Al-Masih, lalu mereka menolaknya semacam itu. Inilah yang saya gambarkan saat ini. Jika sampean berharap seolah-olah sampean mau menjadi pasukannya Al-Mahdi itu ya, lalu setelah dimunculkan Al-Mahdi sampean tidak akan mempercayainya, apalagi menjadi pasukannya ya. Percaya saja tidak. Oleh karena itu, kalau menurut saya janganlah sampean berharap seperti itu, tapi mulailah kembali ke jalan Allah semacam itu. Ini yang menurut saya. Apakah nanti sampean akan bertemu dengan Al-Mahdi satu peningit ya atau tidak itu, tapi yang terpenting saat ini sebenarnya kembalilah ke jalan Allah, itu yang paling penting. Jika sewaktu-waktu kiamat terjadi nanti ya, sebenarnya sampai sudah benar-benar siap, istilahnya tidak berjalan di jalannya syaitan ya. Semacam itu. Oleh karena itu seperti sering saya katakan ya, saya katakan sebagai memutasi pemerintah Pak Jokowi ini ya, ini benar-benar anugerah dari Allah, sampean akan menolaknya macam itu ya. Ini sering saya katakan ya, seperti inilah nantinya jika Allah benar-benar memunculkan Al-Mahdi secara terang, sama justru akan menolaknya semacam ya. Sebab apa? Ini sering saya gambarkan bahwa Pak Jokowi sebagai implementasi sama tidak percaya. Kalau sampean benar-benar berpikir sebagaimana yang dianjurkan dalam Al-Quran, afala tadzakkarun, afala ta'qilun ya, albab semacam itu. Jika sampean mau berpikir benar-benar, dia dengan keinginan
hidayah dari Allah SWT, dengan ridho atas kehendak Allah. Tentunya kejadian saat ini pun juga tidak serta-merta kejadian ujuk-ujuk ini kejadiannya kehendak Pak Joko sendiri misalkan ini. Bukankah sampean juga percaya bahwa qada qadar itu atas kehendak Allah, bukan atas kehendak manusia atau makhluk yang lainnya semacam itu. Ya toh? Inilah sering saya katakan bahwa sebenarnya saat ini revolusi besar-besaran sudah terjadi. Sebagaimana yang sampean harapkan harusnya semacam itu. Ya. Coba lihat, hanya dengan 6 tahun kepemimpinan Pak Jokowi, pembangunan infrastrukturnya dan lain-lain ya, ini sudah melebihi dari 70 tahun mulai Indonesia merdeka. Bukankah ini suatu nikmat dari Allah? Revolusi besar-besaran yang dilakukan oleh Jokowi. Bukankah dari yang Indonesia dari yang dulunya hanya menerima 9,3% kalau tidak salah dari hasil tambang freeport itu, sekarang menjadi 51,3% diakuisisi, divestasi misalkan ya semacam. Inilah bukti-bukti nikmat Allah yang telah diberikan terhadap bangsa ini. Ya. Tetapi sampai apakah sudah berpikir demikian itu? Bahwa sebagaimana yang saya tunjukkan sebenarnya bukan hanya isapan jempol semata, tapi benar-benar atas dasar petunjuk Allah. Seperti sering saya katakan dalam Al-Quran semacam itu, bahwa seseorang tidak boleh menghina terhadap yang lain, karena itu bukan kapasitas manusia untuk menilai orang lain sesat atau tidak. Itu hak prerogatifnya Allah. Bukankah diturunkannya pemerintah saat ini Pak Jokowi ya? Ini benar-benar nikmat karunia Allah yang telah diberikan terhadap bangsa ini. Mengapa sampean masih mengkufuri? Apakah nikmat yang sebesar ini sampean belum bisa membacanya? Apakah seolah-olah karena tidak sesuai dengan keinginan sampean, ini bukan kehendak Allah? Inilah yang sering saya katakan, bahwa mulailah berpikir semacam itu. Jangankan sampai menjadi pasukannya ya. Saya tunjukkan hal-hal semacam itu, sampai masih tidak bisa membacanya ya. Semacam seolah-olah sampai bela agama, bela Allah, bela Islam. Apanya yang sampai bela? Sering saya katakan di bawah dalam Al-Quran, orang-orang munafik itu kalau ditanya ya, jangan berbuat kerusakan di atas muka bumi. Mereka menjawab bahwa kalau dia berbuat kemaslahatan katanya semacam itu ya. Tapi sebenarnya mereka ini membuat kerusakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dhaharul fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Inilah saya katakan, berhati-hati jika sampai mengharapkan menjadi pasukannya Al-Mahdi ya. Sebab saya yakin jika Al-Mahdi benar-benar dimunculkan secara terang-terangan, sampai yang pun tidak akan percaya macam itu. Kenapa? Karena Al-Mahdi diturunkannya sebagai manusia dan itu tidak masuk dalam kriteria pengharapan sampean. Seolah-olah Al-Mahdi ini diturunkannya Pak superhero misalkannya. Seperti Batman misalkan. Makanya lebih dari itu ya Superman itu. Oleh karena itu sering saya
ingatkan sampean untuk kembali ke jalan Allah. Lihatlah seperti yang saya katakan ini, katakanlah saya terang-terangan bahwa mengatakan bahwa Pak Joko sebagai mutasi dari kemunculan Al-Mahdi Ratu Adil Panotokum Khalifatullah. Apa bukti seperti yang saya katakan? Ya. Ini sudah saya ceritakan tadi. Selalu dimenangkan dalam pilpres dan pilkada kali dimenangkan. Kemudian membubarkan HTI musuh negara ini akan mengubah ideologi menjadi khilafah semacam itu ya. Ini dimenangkan. Membubarkan FPI dimenangkan. Ya, karena sahabat tentu kalau seolah-olah bela agama atas nama Islam semacam benaran. Padahal kalau sampean merujuk pada petunjuk-petunjuk Al-Quran, tentu seperti yang dikatakan mereka, fitnah ini tidak diajarkan dalam Al-Quran. Black campaign juga tidak diajarkan dalam Al-Quran, dan itu juga bukan petunjuk Allah semacam, ya. Oleh karena itu, mulailah berpikir seperti apa yang saya tunjukkan tadi. Cobalah berpikir dengan hati yang ikhlas, hanya mengharap ridha Allah dan mengharap hidayah dari Allah, tentunya semua. Karena ya ini Al-Mahdi pun juga akan menyampaikan risalah Allah untuk sampai-sampai kembali ke jalan Allah. Oleh karena itu berhati-hatilah atas petunjuk-petunjuk atau dawuh-dawuh yang salah itu petunjuk Allah. Jika tidak ada referensi sebagai patokannya, saya sangat khawatir jika itu pun nanti akan terselamurkan oleh petunjuk-petunjuk setan semacam itu ya. Karena apa? Setan akan selalu membuat manusia akan menjadi menjauh dari jalan Allah. Usaha-usaha setan semacam. Oleh karena itu, masihkah sampean bersiap menjadi pasukannya Al-Mahdi? Jika nanti Al-Mahdi ini muncul juga atas pengakuan diri. Sampean diangkatnya sebagai Al-Mahdi kapan juga dia tidak akan tahu. Bahkan sampean yang merasa bisa menafsiri al-hadis pun juga tidak akan tahu. Kenapa? Semuanya adalah petunjuk Allah dan rahmat dari Allah, bukan kepandaian akal sampean. Sama itu ya. Oleh karena itu, seperti yang saya katakan ini, tentu Al-Mahdi juga akan menyampaikan risalah Allah yang berkaitan dengan agar sampean kembali ke jalan semacam itu, seperti yang dijalankan Rasul-Rasul terdahulu semacam itu. Jadi Al-Mahdi pun juga tidak akan berbuat bid'ah, ya, menyampaikan sesuatu yang bukan seperti yang diajarkan oleh Rasul-Rasul terdahulu semacam itu ya. Hingga akan selalu menyampaikan ketauhidan Allah semacam itu, agar kembali kepada Allah semacam itu, untuk hanya menyembah pada Allah saja ya, semacam itu. Tentu seperti itu yang akan disampaikan oleh Al-Mahdi Ratu Adil Panotokum Khalifatullah semacam ya. Jadi tidak akan membuat bid'ah bahwa Allah telah mempercayakan terhadap anaknya ya, tidak akan seperti itu. Oleh karena itu,
mulailah berpikir, apakah sampean akan masih mengharap menjadi pasukannya Al-Mahdi? Oleh karena itu, kriteria seseorang menyampaikan risalah Allah, kembali ke jalan Allah, inilah yang penting, terlepas sampai tahu tidaknya pada Al-Mahdi itu sendiri. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.